anti counter kah? Atau memang bakal tercounter? Jadi masih banyak banget pertanyaannya, tapi kita bakal langsung segera menuju ke dalam lane of down untuk melihat jawaban tersebut di NS versus RRQ. Ya, kita akan lihat jawaban seperti apa yang akan diberikan karena balik lagi tentunya ya, ketika jungler bisa bermain dengan aman dan bermain dengan nyaman, pastinya akan ada inisiator. Inisiasi space yang di-create oleh romernya. Kita akan lihat juga dari kedua belah timnya akan seperti apa. Point of view kita sudah mengarah ke arah kedua belah jungler, Aether dan juga Slowly sama-sama berkutat terhadap powerful buff-nya. Belum adanya pertikaian karena masih masuk di ke-34, masih melakukan trailing dulu, memberikan space kepada jungle. Lord Mei dengan Kufranya sudah mulai bermain, tapi Aether masih mampu untuk tiru ke area purple buff yang ia miliki. Ya, early yang benar-benar nakal Lord Mei ya. Maka untuk dari Aether dan itu membuka celah bagi Slowly untuk ke arah Wanderer ya. Tanpa ada satu emblem sawi, dan kali ini Slowly yang mungkin early-nya bakal lebih dapat diskon ketika mendapat item dengan luar situasi kali ini. Lord Mei selalu bandel di depan sana, Boltimo dikeluarkan, tapi Violence pun selalu menjaga sosok Aether supaya tidak terpick off. Ya, dia harus bisa mundur terlebih dahulu. Hanya coba untuk mencari informasi aja nampaknya dari Violence dan juga Lord Mei. Belum ada inisiasi baku hantam yang coba untuk dibuka, walaupun Violence sudah merendahkan diri untuk maju ke arah depan. Terakhir burn sudah Aether dengan adanya Tyrant Revenge yang sempat dikeluarkan Lord Mei, tapi masih belum ada follow up lebih jauh lagi. Slowly masih sibuk berkutat terhadap jungle patternnya, mengelilingi land of down untuk mengambil semua possibility jungle yang bisa ia ambil. Walaupun terlihat di area mid lane, Cut juga udah mulai melakukan clearing dan Psycho pun melakukan hal yang sama, belum mau terlalu maju, mengingat dia masih belum leveling 4 juga. Oke, Gops ternyata dalam ancaman juga setelah mendapatkan cicilan dari Justin. Sedangkan Cut udah mulai datang mencoba untuk membantu. Tapi di sisi lain Psycho kali ini juga sangat peka terhadap sosok Justin, sehingga memaksa Gops pun memilih untuk mundur dan pulang membersihkan luka-lukanya. Tapi Aether bersama dengan Violence kali ini punya chance yang besar untuk dapetin turtle yang pertama. Ini kalau dibilang di menit-menit awal masih sunyi banget ya, karena dua-duanya sama-sama pakai assassin, sama-sama butuh momentum, walaupun terlihat Slowly memantau. Namun di area bottom lane nampaknya dari sisi Pranata berhasil men-trigger karya satu hero versus loser. Lihat di area turtle pit dibalaskan dengan tidak, di mana RRQ melampil advance tapi tidak dengan DNS. Dua objektif, kill dan juga turtle harus hilang di menit kita yang kedua kali ini. Oke, perbedaan gold pun udah mulai terasa ya. Di menit kedua ini udah 1000 Lim. Ya, dan kalau misalkan kita lihat dengan keunggulannya Lancelot ya, dengan Tone Rose-nya dan Retribution, walaupun memang tidak ada pakai Diamond Emblem Slayer. Dan ya kalau misalkan dibandingin sama Slowly juga sebenarnya sama aja. Dia nggak pakai Demon Slayer juga. Jadinya menurut aku untuk kontes Retribution itu sebenarnya nggak worth dilakukan untuk DNS. Mendingan mirroring atau ya memang kalau misalkan memang mau kontes langsung aim ke arah Lancelot karena dia punya Kufra. Ya, ada Lord Mei dengan bon simbolnya yang bisa menghentikan dari Tone Rose ataupun dari Puncture. Tapi Aether sendiri, dia ini leluasa banget untuk bisa melakukan gerakan-gerakan yang ngeri-ngeri gitu loh. Tadi bisa dapetin turtle-nya walaupun dalam keadaan pressure. Lim, dan ini kalau kita lihat juga dari emblemnya dari sisi RRQ dan juga DNS di menit kita yang ketiga kali ini, Lim, coach. Ada tambahan satu physical attack ya untuk Aether juga. Karena memang dari Lancelot sendiri early game-nya tuh nggak bakal punya damage yang memang diinginkan. Jadi dengan tambahan satu physical attack ini menurut aku lumayan banget, walaupun harus mengorbankan ke arah movement speed-nya. Tapi kalau kita lihat dari Pranata, full attack speed, dan ini yang dibutuhkan oleh One sendiri. Biasanya bermain tanpa adanya boots, dan ya memang karena pasif One hit lompat dia hanya perlu attack speed. Itu dia, apalagi dia udah dapat satu poin kill. Menurut CP ini adalah modal awal yang bagus juga buat Pranata tentunya untuk menit-menit awal. Tapi lihat dari bottom lane, Gops sudah mulai memukul Justin. Justin coba dipaksa untuk melakukan regen HP-nya. Tapi terlihat dari bottom lane Infinity War di
lane. Turn sudah mulai dihimpit oleh Lord Mei, sudah mulai diberikan pendampingan di area top lane. Pranata masih terlihat lincah untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Belum ada inisiasi gegabah dari Lucerne nampaknya. Masih coba untuk hold posisi dari kedua belah tim. Lagi-lagi nge-hold sampai menunggu momentum. Dan menurut gue ini dari DNS harus mulai berpikir secara keras untuk dapetin kompensasi. Oke, itu dia Tyrant Revenge on point banget. Tapi Violence gak bisa selamat, tapi slowly. Kali ini masih untuk mundur. Crossbow tank-nya udah dikeluarkan oleh Pranata. Belum ada satupun member yang hilang. Tapi RRQ Sena berhasil mendapatkan ke arah turtle-nya. Dan ada Black Fuse dikeluarkan. Psycho yang mencoba untuk mundur. Lord Mei-nya gak kena target yang maksimal. Shoot di depan sana. Ghost tiba-tiba datang. Tapi lihat, masih selamat juga sosok dari Psycho. Tapi kali ini diselesaikan dengan baik oleh Shoot di depan sana. Gox, kehadiran yang benar-benar Gox abis. Gox datang dari belahan bumi bagian bawah dan memberikan kejutan. 2 poin kill berhasil diamankan. Tidak berhenti sampai di Strand. Ada Violet datang. Ayo mau mendekat konek karya Lord Mei. Lord Mei terpanis. Belum sempat untuk pulang. Dia pun harus tewas di tangan anak-anak RRQ. Namun di area bottom lane, Justin yang cuek gak mau ini burung ke top lane memanfaatkan kekosongan nampaknya. Satu objektif turret milik DNS. Satu struktur bangunan yang dimiliki runtuh di tangan anak-anak RRQ. Dan terlihat dari adanya keheningan, bisa akhirnya tercipta satu buah momentum yang dilihat di area top lane dari kedua belah tim Lemmy Kocul. Dan kalau misalkan kita lihat dengan pergerakan Gops tadi ya, dengan jauh banget sih dia dari bottom lane ke arah top lane. Dan ya di mana Justinnya nggak follow, jadi turretnya hilang. Dari top lane pun menurut aku tradingnya masih fine-fine aja. Jadi untuk kerugiannya sebenarnya ada di tangan DNS malah. Ya, aku setuju banget sih. Justin cuek, tapi RRQ ternyata bisa memaksimalkan keadaan, membalikan keadaannya juga. Tapi kali ini Psycho coba untuk bertahan hidup setelah ada pengeroyokan dari DNS Emersonic. Aether, Puncture yang oh my god. Goms dengan flicker yang kena spray keluarkan. Tapi ada voice Starboon dan itu dia Phantom Execution dikeluarkan. Menghilanglah sudah sosok Goms. Di sisi lain Cut pun juga hilang di tangan sosok Aether. Dengan ada double kill. Lord Mei, bon simbol. Tapi kali ini sudah ada crossbow yang bakal nyala. Dan itu dia Pranata mendapatkan ke arah Lord Mei. Slowly. Dan kena hilang juga sosok slowly di tangan Aether. Wow, simpan skill yang coba untuk dibangun oleh RRQ membuahkan hasil yang luar biasa optimal. Gops yang coba untuk melakukan pemotongan pun langsung dibayarkan dengan konstan. Lihat Pranata sudah mulai melakukan inisiasi karya satu center start milik anak-anak DNS Emersonic. Tapi nampaknya belum ada wave minion yang terbuka. Ini membuat RRQ lebih memilih berfokus terhadap satu objektif hutan, di mana turtle yang terakhir 3 turtle berhasil dimanfaatkan dan early advantage gananya Lancelot di tangan Aether ini dimanfaatkan dengan sangat baik. Pertikaian sudah mulai terjadi kembali. Lord Mei menjadi peluang-peluang, tapi dia bisa mundur ke arah belakang dengan adanya Tyrant Revenge. Wave minion di area mid lane pun dipaksa clear oleh DNS agar satu center turret yang dimiliki tidak diruntuhkan oleh RRQ di menit kita yang ke-7 kali ini. Ya, Lord Mei harus bekerja ekstra lebih keras lagi ya setelah dia udah gak punya flicker. Dan dia harus menunggu lagi sampai mungkin tinggal 90 detik lagi. Tapi dari item Lim. Dan War X ya, item yang dipilih oleh Aether sendiri dengan adanya Hunter Strike juga. Ada 2 item penetrasi nih yang udah diamankan. Otomatis damage yang diinginkan itu, dia make sure damage-nya itu cukup. Sementara kalau kita lihat match up-nya dari Slowly, di mana baru jadi 1 item dan hampir menjadi 2 item. Next item dari Slowly sendiri adalah Holy Crystal. Dan ini burst damage yang memang sebenarnya ngeri. Tapi kalau misalkan terlalu lama, takutnya perbedaan level. Oh my god, Slowly dalam ancaman dari gila di tangan Aether. Karena dia satu pang dikeluarkan. Looking for more dan Goms juga menyusul. Lord Mei ketinggalan sendirian. Aether di garis depan bersama dengan Justin. Udah ada start Justin. Tapi Phantom Execution di cancel begitu aja. Tapi gak kali ini. Lusa mencoba untuk menyelamatkan diri. Dan itu dia. Tershutdown Aether yang terlalu nafsu. Karena nafsu membunuhmu. Langsung dipanis begitu saja dengan damage start dan juga damage dari shot yang masuk ke area tubuh dari seorang Aether. Aether tershutdown. Ini bisa menjadi momen dan juga nafas segar buat DNS. Tentunya dengan satu buah celengan yang pecah, tapi lihat dibayarkan juga oleh anak RRQ dengan sangat-sangat cepat tentunya dan konstan, di mana satu center turret yang dijaga dari tadi nih ya langsung diamankan oleh DNS. Ini membuat visinya akan jauh lebih luas lagi untuk teman-teman RRQ mengakuisisi semua jalannya Lim Kocul. Dan Lord udah mulai mau spawn ya. Jadi otomatis kontesnya tadi udah aku bahas juga untuk kontes sebenarnya. Di Aether akan lebih unggul. Tonros Retribution itu udah basic lah, udah basic banget. Semua orang udah tahu itu bakal bahaya banget. Tapi ya kalau misalkan kita lihat untuk gimana cara dari DNS untuk memenangkan kontesnya. Yang pertama, minion managementnya harus lebih rapih.
itu gimana caranya itu harus dibikin. Dan untuk kontes ketika lagi Lordnya udah sekarat nanti, targeting yang menjadi kunci dari teman-teman DNS ke arah Aether ataupun ke arah kunci-kunci lainnya itu yang harus diperhitungkan. Iya, dan belum terlihat nampaknya di DNS pola permainan yang mereka bawa karena terlihat dari objektif turret pertahanan milik RRQ benar-benar sangat-sangat kuat sekali. Lord sudah mulai di-poking oleh Aether dan juga kawan sudah mulai dipantau Lord May dari kejauhan. Revenge hanya dilakukan dan dikeluarkan untuk melarikan diri dan Lord nampaknya bakal dicuekin aja oleh DNS dan akan jatuh ke tangan RRQ secara cuma-cuma. Iya, nggak ada ini ya pertukaran ataupun nggak ada juga satu inisiasi yang dilakukan oleh DNS. Cuman dari Arkisena mereka langsung maju ke area atas sana mencari sosok yang bisa dihabisi dan itu dia Falling Star dibuka Chloe dalam ancaman. Egri Gloomy keluar tapi Psycho di garis belakang sana belum mau ngeluarin satu Black Shoot karena gak punya. Jude berhasil mendapatkan 1 poin kill berharga tapi lihat Lord May tinggal 1 lagi sudah dikeluarkan Cross of Ten Pranata melakukan tugas dengan sangat baik. 2 member DNS pun tidak terselamatkan. Yes, harus tewas di tangan anak-anak RRQ dan ini udah masuk menit ke-10, item-item jahat pun sudah mulai terlihat di kantongnya oleh anak-anak RRQ, Lim Kocul. Aduh, udah ada endless battle juga Itu ya. dia. Otomatis true damage juga ada nih. Penetrasi. Dan kalau kita lihat mungkin dari frontlinernya nih, Justin dan juga Violence. Violence dengan first itemnya Athena Shield. Walaupun ya dia nggak bikin dominance karena memang nggak ada yang darahnya regennya terlalu cepat. Sementara kalau kita lihat frontliner dari DNS first item dominance, next item mungkin karena Radiant Armor karena memang itulah yang dibutuhkan. Lampang dan udah boleh dibuka begitu saja. Restoran Violence mengarah ke satu dari follow up dengan raya damage dari Tonros dan juga Phantom execution dari seorang Aether. Maju ke depan belum dikeluarkan crossbow tank coba udah hold tapi ternyata Lord May juga slowly harus tewas di tangan anak-anak RRQ. Tapi di area bottom lane, Psycho udah mulai dibuka begitu saja Black Shoes yang ia miliki. Wave mininya juga masih belum bisa untuk menembus pertahanan yang ada di area bottom lane. Buat base start dari DNS masih berdiri dan kokoh dan tidak dengan ada satu center turret tier 2 yang hasil direnggut oleh anak-anak RRQ Seina. Yes, dan Jude masih di garis depan sana. Brilliant of Order masih ada di tangannya. Masih bisa ada escape mechanism karena flicker pun nggak ada. Tapi dari RRQ Sena, lihat Pranata dan juga Aether selalu menjaga supaya bisa menghancurkan base turret di bagian bawah. Sedangkan dari DNS mereka harus ngedefense habis-habisan karena setiap minion di bagian tengah dan juga di bagian bawah bisa dikuasai oleh RRQ Sena. Tinggal mereka melakukan rotasi ke bagian atas, 3 lane bakal jalan dan itu akan menjadi mimpi buruk bagi DNS Sonic. Wah, ini pemanfaatan yang luar biasa ya, di mana RRQ Seina memaksimalkan Lord yang pertama dengan sangat baik. Lihat apa yang dilakukan oleh Justin tentunya udah mulai taunting celebration di menit yang 11, mengingat mereka udah bisa menghabisi semua outer, semua inner turret milik DNS hanya dengan Lord yang pertama. Dia bisa langsung melakukan eksekusi dengan adanya Pasar Jolly Blake, lihat Aether maju ke depan di foto dengan Amo Venda dengan menculik area 2 hero Lord dan God. Lari kabut untuk menghindari serangan yang diberikan. Lucerne sudah mulai mengaktifkan 1 buah konsilnya yang sempat dibuka oleh Lord May. Dia cuma untuk mulai maju tapi belum bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka enggan untuk majukan RRQ too strong dengan hanya damage dan juga gold leading yang sudah cukup signifikan di menit kita yang ke-12 kali ini, Lim Kocul. Dan Radiant Armor baru jadi untuk Lord May nih. Dengan Dominance Ice ya, satu-satunya item defense dari fisikalnya. Menurut aku itu nggak cukup sih untuk nahan damage fisikal. Karena oke, dia punya Radiant Armor, dia bisa obatin Lilia dan Esmeralda. Walaupun memang nggak terlalu gimana-gimana. Tapi nggak untuk Aether dan juga Pranata. Sebenarnya source damage yang paling gede itu keluarnya dari Aether. Jadi menurut aku sebenarnya memang lebih ke arah physical defense dulu. Dan Lordnya bahkan free ke arah teman-teman RRQ. Iya, untuk kali kedua ya. Kali kedua nggak ada gangguan dari DNS Sonic. Sedangkan dari RRQ begitu mendominasi di game kita yang pertama. Yeah. Dan teman-teman dari DNS, lihat bagaimana pergerakan mereka di bagian bawah. Mereka coba untuk mencari kompensasi, memajukan cita-cita mini untuk menghancurkan satu outer turret. Cuman ternyata gak berani lagi mereka untuk maju ke depan. Di DNS pengen bermain lebih rapi lagi. Dan ini kita bahas juga ya tentunya ya, dari sisi Lord May-nya dia belum punya satu buah item yang bisa mengantisipasi gerak-gerik dari Aether yang memang seperti Lim Kocul bilang, ini udah damage-nya udah benar-benar luar biasa sakit dan besar dengan true damage dan penetrasi yang dihasilkan dari Hunter's Strike dan juga Endless Battle. Kita akan lihat tentunya ya bagaimana DNS Sonic menciptakan defense mechanism terbaik mereka, mengingat di Lord pertama saja RRQ udah bisa melibas habis semua outer dan inner turret. Base turret kemungkinan akan rontok karena wave management dari RRQ benar-benar sudah terselenggarakan dan terrealisakan dengan sangat baik. Lord
sudah mulai hadir tepat di depan teras rumah. Dan ini Lord yang kedua, dia langsung jump in ke area 1 babai Starat. Aether memukul mundur ke area Ghost, tapi belum ada inisiasi lebih lanjut lagi. Gerombolan wave minion floater pertama di area mid lane sudah mulai masuk. Sudah mulai disanding dengan area 1 gol conceal dari Pilot. Maju ke depan yang buat Lucerne terpanis dan harus tewas di tangan anak Arki Zeyna. Psycho udah mulai coba untuk membuka ke area 1 ke Black Switch, tapi slowly sneaky picky mau mengoptimalkan posnya dan berhasil menculik area Pranata di area mid lane. Satu member RRQ berhasil dipanis Bio. Yes, setidaknya diri yang pernah berjuang dari DNS Summer Sonic. Aether memilih untuk mundur, tapi lihat bagaimana slowly. Dia tahu dia nggak bisa pulang dengan aman. Dia mencari dulu pertobak milik dari Aether. Sedangkan dia bakal segera pulang sebentar lagi. Tapi satu turret di bagian atas sudah bisa berhasil diamankan oleh Psycho. Sedangkan dari Corps coba untuk menyelamatkan diri. Biar of order dikeluarkan. Tapi dia terjebak di segitiga yang dilakukan oleh Aether. Dan itu dia Corps juga menjadi korban. Aether menggokil kali ini. Violet masih ada immortal yang pecah. Tapi slowly. Oh my god, dia hilang begitu saja. Menyudahkan Aether dari point killnya. Lucerne gak bakal bisa selamat lagi karena Psycho punya damage yang begitu besar dengan ada Black Shoes. Oh, miss dari Lord Bane, dan itu dia Lucerne pun akan panis begitu saja. Tersisa Lord Bane sebelum ada wipe out, dan itu dia wipe out di area Cybersonic. Ararki Zeyna punya chance untuk memenangkan game yang pertama. Ya, Blood Wave ini sudah mulai masuk dan dimaksimalkan nampaknya oleh Pranata dan juga kawan-kawan sudah mulai hadir. Tak bisa berbuat apa-apa yang membuat kemenangan harus ditelan oleh anak-anak RRQ Zeyna, dan pil kekalahan juga harus ditelan oleh DNS Summer Sonic secara mentah-mentah untuk game kita yang pertama kali ini. Tapi balik lagi, ini best of 3 series. Masih ada chance untuk DNS Summer Sonic menyamakan kedudukan dan mengkonsistensikan kendali permainan mereka untuk game kita yang kedua nanti. Ya, dan kalau misalkan lihat dominasi dari RRQ yang nggak berhenti-henti sih dari early sampai akhirnya, di mana 3 turtle yang tadi bisa diamankan sama teman-teman RRQ, dan juga kontes sebenarnya dilakukan sama DRS sendiri, tapi sayangnya hasil yang diinginkan itu nggak pernah didapatkan. Jadinya RRQ itu memegang kendali bahkan dari menit 2 tadi ya, jadi nggak putus itu kendalinya. Iya, benar banget. Dia benar-benar megang kendali dan bisa dibilang dominasi yang dibentuk oleh anak-anak RRQ Zeyna ini nggak bisa dibuka dan nggak bisa dibantah oleh anak DNS, di mana celah yang mau diambil itu benar-benar nggak dikasih sedemikian hingga. Dengan kita tahu Aether, kita bisa lihat ada satu hero yang bisa mencegah Aether untuk tidak bermain secara agresif, tapi balik lagi itu dipatahkan, dan justru dia yang bisa memaksimalkan setup rapi dari RRQ Zeyna ini menutup setiap momentum DNS Summer Sonic. Iya. Game kita yang pertama tadi. Karena memang kenapa ini menutup setiap momentum, karena kita tahu ya, Lord Mei ini dengan hero-hero momentumnya. Kufra, Terrorist, dan Revenge itu combo yang benar-benar harus mengandalkan momentum. Dan sedikit kita mungkin bisa melihat tadi dari Lord Mei bisa menangkap orang dengan combo tersebut. Yeah. Dan sekalinya ada yang ketangkap, ya teman-teman dari area Zeyna udah siap untuk ngeblok jalan tersebut. Ya, tapi kalau kita lihat dari item build-nya ya, yang aku suka sebenarnya dari Pranata sih. Walaupun dia unggul ya, bisa dibilang RRQ unggul banget tadi dari segi goldnya, levelnya, tapi tetap respect ke arah Athena Shield ya. Mengingat memang adanya Cut juga, dengan adanya Slowly yang flanking yang ngeri banget. Karena kalau kita hitung dari segi damage Slowly ini bisa untuk dapetin kill ke arah Pranata, namun memang momen yang dibutuhkan itu nggak didapatkan. Sementara kalau kita lihat dari Cut sendiri, oke, tanpa adanya Lightning Trenchian, langsung mengarah ke arah Divine Glaive, dan dia bermain Glowing One. Mengingat memang banyaknya hero tanky dari frontliner RRQ. Ada Esmeralda dari Justin yang udah ada Oracle juga, Winter Trenchian sebagai defensive item juga sangat-sangat oke. Dan ada juga Violence dengan Athena Shield, dan dia langsung ke arah Immortal karena dia tahu susah buat Violence untuk melarikan diri. Bener banget, Lord ini benar-benar termelting balik lagi ya, karena dari awal ini dia masih belum ngebuat kalah Antekiras, bahkan belum ada item yang bisa menangkal damage fisikal yang dikeluarkan oleh Aether yang kita tahu 10. Ini udah 10 poin kill yang dikantongi. Ini bukan main-main lagi dari segi damage yang berhasil dikeluarkan oleh Aether dengan Hunter Strike, Endless Battle, War X, dan juga Blood of Despair. Iya, benar banget. Sementara kalau kita lihat damage dealer